Halo semuanya, perkenalkan saya Sikata Monok dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang metode Sugeno. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Mirfid Devirson Haran. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode Sugeno. Yang pertama, kita masuk dalam pengertian metode Sugeno. Metode Sugeno adalah inferensi fazi yang menghasilkan output numerik atau CRIPS, baik dalam bentuk konstan maupun fungsi linear dengan hasil akhirnya diperoleh melalui rata-rata terbobot dari setiap rule-nya. Nah, yang berikut model metode Sugeno itu terdiri dari dua, yaitu model Sugeno orde 1 dan model Sugeno orde 2. Nah, di dalam metode Sugeno juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan metode Sugeno yang pertama itu konsisten dan efisien dalam Dufaji faksi. Yang berikut contoh untuk sistem kendali dan real time. Yang berikut kemudahan integritas dengan model matematis. Dan yang terakhir adalah keluaran numerik yang lebih presisi. Nah, di balik situ juga ada kekurangan dari metode Sugeno ini. Yang pertama, kurangnya interpretasi. Yang kedua, sulit dalam membentuk aturan bila variabelnya banyak. Yang ketiga, hilangnya fleksibilitas fasi dalam output. Nah, yang keempat, ketergantungan dalam pemilihan fungsi linear dan parameter. Nah, di dalam sini juga ada struktur metode Sugeno. Yang pertama adalah input, faksi, penerapan aturan, perhitungan output tiap aturan, dufaksi, dan yang terakhir adalah output. Mungkin ini hasil presentasi saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman yang berikut. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contoh yang kami ambil yaitu sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis fazi yang dapat mengatur kecepatan putar mesin berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran pakaian. Spesifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan putar mesin dalam pencucian minimal 500 rpm atau lambat dan maksimal 1200 rpm termasuk cepat. Yang kedua, banyaknya pakaian dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100, yang mana nilai lebih kecil sama dengan 40 termasuk sedikit dan lebih besar sama dengan 80 termasuk banyak. Yang ketiga, tingkat kekotoran dinyatakan dalam nilai 0 sampai 100, yang mana nilai 0 sampai 40 adalah rendah, 50 adalah sedang, dan 60 sampai 100 adalah tinggi. Apabila proses produksi pabrik menggunakan 6 rule. Rule pertama yaitu if pakaian sedikit and kekotoran rendah, dan putaran sama dengan 500 rpm. Rule yang kedua, if pakaian sedikit and kekotoran sedang, dan putaran sama dengan 100 kali kekotoran ditambah 100. Rule yang ketiga, if pakaian sedikit and kekotoran tinggi, dan putaran sama dengan 10 kali kekotoran dan tambah 200. Rule yang keempat, if pakaian banyak and kekotoran rendah, dan putaran sama dengan 5 kali pakaian dan 2 kali kekotoran. Rule kelima yaitu if pakaian banyak and kekotoran sedang, dan putaran sama dengan 5 kali pakaian tambah 4 kali kekotoran tambah 100. Rule yang keenam, if pakaian banyak and kekotoran tinggi, dan putaran sama dengan 5 kali pakaian tambah 5 kali kekotoran tambah 300. Berapakah RPM kecepatan putaran yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58? Penyelesaiannya yang pertama kita lakukan fazifikasi dengan variabel yang pertama yaitu banyaknya pakaian. Berdasarkan grafik, kita tentukan mu sedikit sama dengan akan bernilai 0 jika
X lebih besar sama dengan 80, bernilai 80 kurang X per 80 kurang 40, jika X lebih besar sama dengan 40, lebih kecil sama dengan 80, bernilai 1 jika X lebih kecil sama dengan 80. Mu banyak sama dengan bernilai 0 jika X lebih kecil sama dengan 40, bernilai X kurang 40 per 80 kurang 40 jika X lebih besar 40 lebih kecil 80, bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 80. Selanjutnya kita menghitung banyaknya bagian. Yang pertama yaitu kita menghitung titik tengah dengan rumus B kurang A per 2 tambah A sama dengan 80 kurang 40 per 2 ditambah 40. Sama dengan hasilnya yaitu 60. Kemudian kita mencari mu sedikit sama dengan 80 kurang X per 80 kurang 40 sama dengan 80 kurang 50 per 40 sama dengan 0,75. Mu banyak sama dengan X kurang 40 per 80 kurang 40 sama dengan 50 kurang 40 per 40 sama dengan 0,25. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Bri Arfian Semae, saya akan melanjutkan untuk materinya, di mana pada variabel yang kedua tentang tingkat kekotoran. Nah, untuk tingkat kekotoran sendiri di sini sudah kami tambahkan juga dengan kurvanya, dan teman-teman bisa lihat di kurva itu juga sudah disertakan fungsinya. Nah, untuk tingkat kekotoran akan kita hitung. Kenapa hanya ada mu sedang dan mu tinggi? Karena berdasarkan soal diminta untuk tingkat kekotorannya itu adalah 58. Nah, jadi kita gunakan hanya mu sedang sampai mu tinggi. Nah, karena hanya digunakan mu sedang dan mu tinggi, kurva yang baru sudah diberikan juga di situ. Teman-teman bisa lihat. Nah, itu diperoleh untuk mu sedangnya itu 0,20 dan mu tingginya 0,80. Lebih jelasnya itu ada di kurvanya. Nah, oke, baik. Kita lanjutkan untuk yang berikut itu menghitung hasil output dari setiap rule. Nah, di sini untuk setiap rule-nya itu akan digunakan untuk memperoleh kecepatan putar dari mesin cuci. Nah, di situ kurvanya teman-teman juga bisa lihat. Dia dari 500 sampai 1200 untuk kecepatannya. Jadi untuk kecepatan putar mesinnya itu 500 ada rendah, dan untuk 1200 itu sudah tinggi. Untuk rule yang pertama itu pakaian sedikit dan kekotorannya rendah, maka putarannya itu 500 rpm. Nah, rumus yang diberikan itu untuk alfa predikat yang pertama itu sama dengan mu sedikit beririsan dengan mu rendah. Jadi diperoleh untuk minimumnya itu 0,75 dan 0 itu bisa kita peroleh dari hasil perhitungan dari variabelnya, dari hasil klasifikasi sebelumnya. Oke, jadi untuk rule yang pertama itu diperoleh Z1-nya itu sampai 500 karena alfa predikatnya itu 0 untuk yang terendah. Dan untuk rule yang kedua itu dengan rumus yang sama, masih sama dengan sebelumnya, tetapi untuk alfa predikatnya itu 0,20 sehingga nilai Z2-nya itu berdasarkan rule-nya untuk putarannya itu sama dengan 10 dikali kekotoran ditambah 100 itu diperoleh 680 untuk nilai Z-nya. Selanjutnya untuk R3 diperoleh 780, R4-nya itu 366, R5-nya 582, R6-nya itu 840. Nah, setelah menghitung output dari setiap rule-nya, kita lanjutkan untuk angka yang terakhir itu defasifikasi. Untuk defasifikasi sendiri itu rumusnya adalah Z sama dengan sigma I sampai N, alfa predikatnya dikali ZI. ZI ini ya diperoleh dari hasil perhitungan setiap output rule-nya. Nah, jadi ini dibagi dengan sigma I sampai N dari alfa predikat I. Nah, untuk Z-nya itu kita masukkan
nilai rule yang diperoleh dengan hasil nilai Z-nya. Jadi untuk hasil ini bisa kita lihat dari perhitungan setiap rule-nya untuk alfa predikat yang diambil dan juga nilai Z yang diperoleh. Kita masukkan semuanya berdasarkan rumus, kemudian dibagi. Jadi untuk Z-nya itu diperoleh 1027,4 dibagi dengan 1,4. Jadi hasilnya itu 733,85. Nah, hasil ini bisa kita bulatkan menjadi 734. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu jika banyaknya pakaian itu bernilai 50 dan tingkat kotorannya itu bernilai 58, maka untuk kecepatan putar mesin cuci diperoleh 734 rpm. Sekian dan terima kasih.